warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat, selamat datang di channel Karissa dan Kalila. Apa kabarnya kalian hari ini? Semoga anak-anak semuanya selalu dalam keadaan sehat walafiat dimanapun berada. Anak-anak, sebelum memulai pembelajaran hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari tema 6, lingkungan bersih, sehat, dan asri. Subtema 1, lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan 1. Siswa dapat menjelaskan aturan yang harus diterapkan di rumah untuk meningkatkan kebersihan di lingkungan rumah. 2. Siswa dapat menyusun kalimat ungkapan petunjuk dengan benar. 3. Siswa dapat mengidentifikasi masalah sehari-hari yang melibatkan proses pengurangan dua bilangan 21 sampai 40 tanpa teknik meminjam. Mari anak-anak, kita belajar dengan penuh semangat. Perhatikan gambar di bawah ini. Ada rumah yang kelihatan berantakan dan kotor. Jika kita malas membersihkan rumah, beginilah jadinya. Suasana rumah jadi kotor dan tidak nyaman ditempati. Banyak semut, lalat, dan serangga lainnya. Pakaian yang kotor dan menumpuk juga akan mengundang nyamuk. Nah, apa saja yang harus dilakukan agar rumah tersebut menjadi rapi dan bersih? Nah, anak-anak, agar rumah tadi terlihat rapi dan bersih, tentu saja harus dibersihkan ya. Sampah dibuang di tempat sampah, pakaian kotor diletakkan di tempat cuci. Lalu, biasakan piring langsung dicuci setelah makan, agar tidak menumpuk. Rumah juga harus disapu dan dipel setiap harinya. Anak-anak, jangan sampai rumah kalian kotor seperti pada gambar tadi ya. Rajinlah membersihkan rumah agar kalian nyaman dan tetap sehat berada di rumah. Tahukah kamu kebiasaan yang baik dalam menjaga kebersihan? Kebiasaan yang baik akan membuat rumah kita bersih dan sehat. Beri tanda centang pada gambar kebiasaan yang baik dan beri tanda silang pada gambar kebiasaan yang tidak baik. Berikut ini ada gambar Siti sedang menyapu anak-anak. Apakah ini kebiasaan yang baik? Ya, benar, ini adalah kebiasaan yang baik. Lalu ada gambar anak yang sedang makan tapi sampahnya dibuang di sembarang tempat. Apakah ini kebiasaan yang baik? Tidak ya. Kemudian ada juga anak yang mencoret-coret tembok anak-anak. Bagaimana ya? Apakah ini kebiasaan yang baik? Tentu tidak ya, dan kalian tidak boleh mengikutinya. Gambar berikutnya, ada tumpukan piring kotor yang tidak langsung dicuci. Apakah ini merupakan kebiasaan yang baik? Tidak ya anak-anak, kalian harus selalu mencuci piring setelah makan agar tidak menumpuk. Lalu ada gambar Lani yang menutup gelas dengan tutupan gelas agar tidak masuk debu dan serangga lainnya. Apakah ini perbuatan atau kebiasaan yang baik? Benar sekali, ini adalah kebiasaan yang baik. Lalu ada Edo yang sedang merapikan tempat tidurnya. Apakah ini kebiasaan yang baik? Iya benar, ini adalah kebiasaan yang baik. Ayo kita berlatih membaca dan menyusun kalimat. Bacalah kartu-kartu kata berikut ini. Susunlah menjadi ungkapan petunjuk. Anak-anak, pada pembelajaran sebelumnya, kita sudah mempelajari tentang ungkapan atau kalimat petunjuk ya. Kalimat petunjuk adalah kalimat atau ucapan yang memberikan petunjuk atau langkah-langkah dalam melakukan sesuatu. Contohnya pada kalimat berikut ini anak-anak. Nah, di sini ada kata-kata yang belum tersusun menjadi kalimat yang baik.
Coba kita susun bersama ya. Ada kata sampah, tempatnya, pada, buanglah. Jika disusun menjadi buanglah sampah pada tempatnya. Seperti ini anak-anak, susunan kalimat yang benar. Contoh berikutnya, ada kata sabun, saat, tangan, gunakan, cuci. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, kata pertamanya adalah, ya benar, gunakan sabun saat cuci tangan. Wah, kalian hebat anak-anak. Contoh berikutnya, ada kata disapu, hari, lantai, setiap, harus. Susunan kalimat yang benar menjadi bagaimana anak-anak? Ya, lantai harus disapu setiap hari. Betul sekali. Kemudian Bu Guru berikan contoh lagi. Ada kata air, ember, ke, tuang, dalam. Jika disusun menjadi kalimat yang benar, kata pertamanya adalah tuang air ke dalam ember. Wah, kalian pintar sekali. Anak-anak, untuk kata-kata berikut ini, coba kalian susun sendiri ya menjadi kalimat yang baik dan benar. Kerjakan sebagai latihan di rumah. Hari ini, Ibu Dayu sangat sibuk. Baru saja selesai acara arisan di rumahnya. Setelah tamu-tamu pulang, Ibu sibuk mencuci piring. Dayu membantu Ibu menyusun piring di rak piring. Dayu menghitung piring yang disusun di rak piring. Saat sedang asyik menghitung, Ibu bertanya kepada Dayu. Dayu, tadi Ibu menggunakan 35 piring, tapi sebagian piring milik tetangga. Piring kita hanya 24. Coba hitung banyak piring yang Ibu pinjam. Baik Bu, aku akan mencoba menghitungnya. Piring yang digunakan ada 35, piring Ibu ada 24, kata Dayu. Coba tentukan berapa piring pinjaman, kata Ibu. Dengan mengurangkan 35 dengan 24, Bu, jawab Dayu. Benar sekali Dayu, kata Ibu. Berdasarkan cerita tadi, cara menemukan jawabannya seperti di bawah ini. Nah, kita gambarkan dulu ya. Tadi ada 35. 35 berarti puluhannya ada 3, satuannya ada 5. Lalu dikurang 24. 24 itu puluhannya ada 2. Kita coret ya puluhannya sebanyak 2. Lalu 24 satuannya ada 4. Kita coret satuannya sebanyak 4. 1, 2, 3, 4. Jadi yang tersisa ada 1 puluhan dan 1 satuan. Perhitungan di atas dituliskan dalam kalimat matematika seperti ini anak-anak. Kita jabarkan dulu. 35 sama dengan 30-an ditambah 5 satuan. Kemudian 24 sama dengan 20-an ditambah 4 satuan. Nah, ini adalah pengurangan dalam bentuk panjang anak-anak. Kita kurangkan mulai dari satuannya terlebih dahulu ya. 5 dikurang 4 hasilnya sama dengan 1. Bagus. Lalu sekarang puluhannya. 3 dikurang 2 hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan hasilnya sama dengan 11. Jadi banyak piring yang dipinjam oleh Ibu ada 11 piring. Sekarang bagaimana menghitung 28 dikurang 12? Seperti tadi ya caranya anak-anak. Kita gambarkan dulu. Sebanyak 28. 28 itu puluhannya ada 2,
satuannya ada 8. Lalu kita kurangkan dengan 12. 12 itu puluhannya ada 1. Jadi kita coret puluhannya sebanyak 1. Lalu satuannya ada berapa 12? Ada 2 ya. Satuannya juga kita coret sebanyak 2. 1, 2. Jadi yang tersisa ada 1 puluhan dan 6 satuan. Kemudian mari kita lihat penulisan kalimat matematikanya. Nah, 28 ini kita pisahkan dulu ya, puluhan dan satuannya. 28 sama dengan 2 puluhan ditambah 8 satuan. Lalu 12 sama dengan 1 puluhan ditambah 2 satuan. Nah, ini pengurangan dalam bentuk panjang ya. Kita kurangkan mulai dari satuannya terlebih dahulu. 8 dikurang 2 sama dengan 6. Kemudian puluhannya sekarang. 2 dikurang 1 sama dengan 1. 1 puluhan ditambah 6 satuan sama dengan 16. Jadi 28 dikurang 12 sama dengan 16. Nah, sekarang coba kita kerjakan latihan berikut ini bersama-sama ya. Yang pertama, ada 24 dikurang 13. Kita hitung dengan cara pengurangan susun panjang seperti tadi. 24 kita pisahkan puluhan dan satuannya. 24 sama dengan 2 puluhan ditambah 4 satuan. Kemudian 13 sama dengan 1 puluhan ditambah 3 satuan. Nah, kita kurangi ya. Mulai dari satuannya terlebih dahulu. 4 dikurang 3 hasilnya sama dengan 1. Lalu sekarang puluhannya. 2 dikurang 1 hasilnya sama dengan 1. Jadi 1 puluhan ditambah 1 satuan jumlahnya sama dengan 11. Jadi 24 dikurang 13 sama dengan 11. Seperti itu ya anak-anak cara mengerjakannya. Nah, Bu Guru berikan contoh berikutnya. Ada 29 dikurang 15. Kita jabarkan dulu 29-nya. 29 sama dengan 2 puluhan ditambah 9 satuan. Kemudian 15 sama dengan 1 puluhan ditambah 5 satuan. Nah, kita kurangkan anak-anak. Kita hitung mulai dari satuannya terlebih dahulu. 9 dikurang 5, berapa hasilnya? Ya, benar, 4 satuan. Lalu sekarang kita hitung puluhannya. 2 dikurang 1, hasilnya sama dengan 1. 1 puluhan ditambah 4 satuan sama dengan 14. Jadi 29 dikurang 15 sama dengan 14. Seperti itu ya anak-anak. Mudah bukan? Anak-anak, untuk soal nomor 3, 4, dan 5, coba kalian kerjakan sendiri ya, seperti yang tadi sudah Bu Guru ajarkan. Hitung dengan teliti dan kerjakan di buku tulis kalian masing-masing. Alhamdulillah, kita telah menyelesaikan pembelajaran 3. Semoga apa yang Bu Guru sampaikan hari ini dapat bermanfaat dan dapat anak-anak pahami dengan baik ya. Tetap sehat, tetap semangat, tetap ceria, dan harus selalu rajin belajar. Jangan lupa subscribe channel Karissa dan Kalila. Tekan tombol loncengnya untuk dapat update video terbaru kita. Like, komen, dan share videonya juga ya. Terima kasih. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.